Kesalahan paling berbahaya dalam urusan pensiun bukan selalu soal jumlah uang yang diterima, melainkan soal kapan seseorang terlalu cepat percaya bahwa sebuah hak pasti cair padahal dasar resminya belum ada. Di titik itulah banyak harapan dibangun terlalu tinggi, rencana keuangan disusun terlalu cepat, dan rasa aman perlahan bergeser menjadi kebingungan. Karena itu, bagian awal penjelasan ini tidak boleh dilewatkan. Ada informasi yang tampak meyakinkan, ada tanggal yang disebut berulang kali, ada angka yang membuat banyak orang langsung menghitung kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, perbaikan rumah, bahkan bantuan untuk anak dan cucu. Tetapi pertanyaannya sederhana dan sangat penting. Apakah semua yang beredar itu benar-benar sudah diputuskan oleh pemerintah? Apakah jadwal yang ramai dibicarakan itu berdiri di atas surat edaran, aturan resmi, dan keputusan anggaran yang sah? Atau justru ada bagian yang disalahpahami sejak awal? Inilah yang harus dilihat dengan tenang. Sebab jika seseorang melewatkan penjelasan dasarnya, sangat mudah untuk mengira bahwa rapel adalah bonus mendadak, padahal bukan. Sangat mudah pula untuk menganggap lembaga penyalur bisa langsung mencairkan dana hanya karena kabarnya sudah viral, padahal tidak demikian. Dan yang lebih mengkhawatirkan, di saat harapan masyarakat sedang tinggi, selalu ada risiko munculnya pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kebingungan itu untuk meminta data pribadi, nomor rekening, PIN, atau kode OTP. Sekali lengah, yang hilang bukan hanya ketenangan, tetapi juga perlindungan atas hak keuangan di masa pensiun. Karena itu, mari pahami masalah ini sampai tuntas. Nanti akan dijelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan rapel, mengapa kabar seperti ini mudah dipercaya, apa sikap resmi PT Taspen Persero, bagaimana posisi pemerintah sebagai pihak yang berwenang, aturan apa yang sudah ada, apa yang belum final, dan mengapa tanggal 25 Maret 2026 harus dibaca dengan hati-hati dalam kerangka kebijakan resmi. Masalah yang sedang ramai dibicarakan adalah kabar mengenai rapel gaji pensiunan yang disebut-sebut akan cair pada 25 Maret 2026. Informasi ini beredar luas, terutama di kalangan pensiunan ASN, TNI, dan Polri, dan menyentuh sesuatu yang sangat sensitif, yaitu keberlangsungan pendapatan di masa purna bakti. Wajar jika banyak yang langsung memberi perhatian besar, sebab bagi pensiunan, setiap perubahan pada pembayaran pensiun bukan sekadar angka di rekening. Di dalamnya ada kebutuhan pokok, biaya pengobatan, kebutuhan rumah, bantuan untuk keluarga, dan rasa tenang dalam menjalani hari-hari setelah puluhan tahun mengabdi. Karena itulah, informasi semacam ini tidak boleh dipahami setengah-setengah. Yang harus diperhatikan bukan hanya isi kabarnya, melainkan juga sumbernya, status hukumnya, siapa yang memutuskan, siapa yang menyalurkan, dan bagaimana proses resminya berjalan. Jika diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya sangat nyata. Begitu muncul kabar tentang rapel, banyak orang langsung membayangkan apa yang bisa dilakukan jika dana itu benar-benar masuk. Ada yang berharap utang kecil di warung bisa dilunasi, ada yang ingin memperbaiki genteng rumah yang bocor, ada yang memikirkan kebutuhan lebaran untuk cucu, pembelian obat, atau biaya berjaga-jaga untuk kesehatan. Semua harapan itu sangat wajar, tidak ada yang salah dengan berharap. Tetapi yang harus dijaga adalah agar harapan itu dibangun di atas informasi yang benar. Sebab bila harapan sudah dipasang terlalu tinggi pada kabar yang belum sah, maka kekecewaan yang muncul bisa lebih berat dari yang diperkirakan. Dan jika di saat seperti itu ada oknum datang menawarkan bantuan percepatan pencairan, godaannya bisa terasa lebih meyakinkan. Itulah sebabnya memahami persoalan ini dengan kepala dingin justru menjadi bentuk perlindungan terhadap hak pensiun itu sendiri. Sebelum masuk ke kabar yang beredar tentang 25 Maret 2026, ada satu hal mendasar yang perlu diluruskan terlebih dahulu, yaitu arti dari rapel gaji pensiunan. Masih cukup banyak yang mengira bahwa rapel adalah bonus, hadiah, atau semacam tambahan mendadak dari pemerintah. Pemahaman itu tidak tepat. Rapel bukan bonus. Rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya. Maksudnya begini, seseorang sebenarnya sudah berhak menerima nominal baru sejak satu waktu tertentu, tetapi karena proses administrasi belum selesai, penyesuaian sistem belum siap, atau aturan pelaksana belum berjalan, pembayaran sementara masih memakai nominal lama. Selisih antara nominal yang seharusnya diterima dengan nominal yang sudah dibayarkan, itulah yang kemudian dihitung dan dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapel. Dalam konteks pensiunan, rapel bisa timbul karena beberapa sebab utama. Pertama, karena adanya kebijakan pemerintah yang berlaku surut. Misalnya, terdapat penyesuaian terhadap pensiun pokok yang seharusnya berlaku sejak suatu waktu,
tetapi pelaksanaannya tidak langsung berjalan karena harus melalui proses perhitungan ulang, verifikasi data jutaan pensiunan, penyesuaian sistem, dan koordinasi dengan PT Taspen Persero serta bank-bank penyalur. Selama proses itu berlangsung, pensiunan masih menerima nominal lama. Ketika sistem baru siap digunakan, selisih pembayaran dari masa sebelumnya kemudian dibayarkan sebagai rapel. Kedua, rapel bisa terjadi karena keterlambatan penyesuaian data pribadi atau status penerima. Misalnya ada perubahan hak karena kenaikan pangkat pensiun, perubahan status janda atau duda, atau pembetulan administrasi yang baru selesai diproses beberapa bulan kemudian. Ketika perubahan itu akhirnya disahkan, selisih hak selama masa menunggu dapat dibayarkan sebagai rapel. Ketiga, rapel juga bisa muncul karena adanya perbaikan kebijakan atau putusan tertentu yang memengaruhi kelompok pensiunan tertentu dan harus dibayar secara mundur. Dari semua itu, kesimpulannya sama. Rapel bukan pemberian tiba-tiba. Rapel adalah hak yang tertahan oleh proses. Karena itu, ada satu kesimpulan penting yang harus dipegang. Rapel tidak muncul setiap bulan. Rapel juga tidak otomatis ada setiap tahun. Rapel hanya terjadi jika memang ada perubahan kebijakan atau penyesuaian data yang menimbulkan selisih hak penerima. Maka setiap kabar mengenai rapel harus selalu diperiksa dari dasar hukumnya. Tanpa keputusan resmi, tanpa instruksi resmi, dan tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas, kabar tersebut tidak bisa dianggap sebagai kepastian. Besaran rapel pun tidak sama bagi semua orang. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Golongan ruang terakhir saat pensiun termasuk faktor utama karena semakin tinggi golongan, umumnya semakin besar pensiun pokoknya. Masa kerja juga memengaruhi dasar perhitungan. Lamanya, periode keterlambatan menjadi penentu penting karena rapel untuk 3 bulan tentu berbeda dengan rapel untuk 6 bulan, 12 bulan, bahkan lebih lama. Selain itu, komponen tunjangan yang melekat pada pensiun seperti tunjangan keluarga, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan beras, dan tunjangan lain juga dapat memengaruhi jumlah akhir yang diterima. Setelah pengertian dasarnya jelas, barulah kabar yang beredar tentang pencairan rapel pada 25 Maret 2026 bisa dinilai dengan lebih tenang. Informasi ini menyebar dalam banyak bentuk. Ada pesan berantai WhatsApp, ada unggahan media sosial, ada video dengan judul yang dibuat sangat meyakinkan, dan ada narasi yang menyebut bahwa pencairan akan dilakukan serentak. Di ruang percakapan para pensiunan, kabar semacam ini cepat sekali hidup. Ada yang bertanya apakah benar dananya akan masuk. Ada yang mulai bertanya golongan tertentu dapat berapa. Ada yang mulai memperhitungkan apakah benar ada yang menerima hingga beberapa bulan sekaligus. Situasi seperti ini sangat mudah membangun ekspektasi. Namun justru pada saat kabar terasa paling meyakinkan, kewaspadaan harus dinaikkan. Disinilah letak pentingnya konfirmasi resmi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dan dipublikasikan mendekati 25 Maret 2026, PT Taspen Persero memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang menyebut adanya pencairan rapel gaji pensiunan. Isi klarifikasinya sangat tegas. PT Taspen Persero menyatakan bahwa hingga saat itu mereka belum menerima surat edaran, instruksi, atau keputusan resmi apapun dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembayaran rapel gaji pensiunan untuk tahun 2025 maupun tahun 2026 pada 25 Maret 2026. Penegasan ini sangat penting karena tanpa dasar resmi seperti itu, lembaga penyalur tidak memiliki landasan untuk melakukan pencairan. Taspen juga menegaskan bahwa tidak ada jadwal resmi yang menetapkan 25 Maret 2026 sebagai tanggal pencairan rapel. Informasi yang beredar luas di media sosial dinyatakan tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ini berarti tanggal yang ramai dibicarakan itu bukan jadwal pencairan resmi yang dapat dijadikan pegangan oleh para pensiunan. Dalam penjelasannya, Taspen kembali mengingatkan bahwa seluruh kebijakan mengenai besaran pensiun, penyesuaian, kenaikan, dan pembayaran rapel sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, khususnya pihak yang menetapkan kebijakan anggaran dan aturan pelaksanaan. PT Taspen Persero berperan sebagai penyalur yang menjalankan keputusan resmi. Jadi, Taspen tidak bisa mencairkan dana atas inisiatif sendiri atau hanya karena sebuah informasi sedang ramai dibicarakan. Pada saat yang sama, Taspen juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip pelayanan 5T, yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat tempat. Artinya, jika memang ada hak pensiunan yang harus disalurkan, hak itu akan dibayarkan secara akurat sesuai ketentuan. Namun ketepatan itu tetap harus berdiri di atas payung hukum dan instruksi resmi. Taspen
Taspen juga mengingatkan bahwa memang terdapat peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang mengatur tentang pensiun pokok. Akan tetapi, keberadaan aturan ini tidak serta-merta berarti ada instruksi baru untuk membayar rapel tertentu pada 25 Maret 2026. Bila suatu saat ada kebijakan baru yang berdampak pada pembayaran rapel, prosesnya tetap harus melalui tahapan birokrasi, keputusan anggaran, aturan pelaksana, dan instruksi teknis sebelum bisa dijalankan. Di titik ini, perlu dibedakan dengan jelas antara yang sudah resmi dan yang masih dalam tahap kemungkinan. Yang sudah resmi adalah bahwa Taspen tidak menerima instruksi pencairan rapel pada 25 Maret 2026 dan bahwa kewenangan penetapan ada pada pemerintah. Yang belum bisa dipastikan adalah kapan rapel akan dibayarkan jika memang suatu saat ada kebijakan baru yang menyatakannya. Jadi, sikap yang tepat bukan menutup kemungkinan secara mutlak, melainkan menolak menganggap kabar tersebut sebagai kepastian sebelum dokumen resminya benar-benar ada. Sikap semacam ini penting karena banyak salah paham lahir dari keinginan untuk segera mempercayai kabar baik tanpa memeriksa status hukumnya. Jika persoalan ini dilihat dari alur waktunya, penjelasannya juga menjadi lebih mudah. Tanggal 25 Maret 2026 berulang kali disebut dalam berbagai kabar sebagai hari pencairan rapel. Namun dalam kerangka resmi, 25 Maret 2026 tidak ditetapkan sebagai tanggal pencairan melalui surat keputusan yang sah. Ini berarti 25 Maret 2026 harus dibaca sebagai tanggal yang ramai dibicarakan, bukan sebagai tanggal yang resmi ditetapkan. Dalam proses kebijakan negara, pencairan rapel tidak lahir dari percakapan media sosial. Pencairan baru dapat dilakukan setelah melalui beberapa tahap yang tertib. Pertama, pemerintah melakukan perencanaan dan penganggaran. Kedua, kebijakan dan anggarannya harus melalui pengesahan resmi. Ketiga, aturan pelaksana harus diterbitkan untuk menjelaskan siapa yang berhak, berapa besar penyesuaiannya, dan bagaimana mekanismenya. Keempat, instruksi teknis harus diberikan kepada lembaga pelaksana seperti Taspen agar sistem, data, dan koordinasi dengan bank penyalur bisa disiapkan. Kelima, setelah seluruh unsur itu siap, barulah pembayaran dapat dilakukan. Karena penerimanya sangat banyak dan datanya berskala nasional, seluruh proses ini membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, pencairan rapel pada 25 Maret 2026 tanpa adanya dasar resmi jelas tidak realistis secara teknis maupun birokratis. Lalu, apa arti semua ini bagi para pensiunan dalam langkah yang paling praktis? Artinya, daripada terus bergantung pada kabar yang belum pasti, lebih aman bila fokus diarahkan pada hal-hal yang berada dalam kendali penerima pensiun. Salah satu yang paling penting adalah memastikan bahwa kewajiban otentikasi berkala atau konfirmasi hidup telah dilakukan. Ini adalah hal yang sangat menentukan kelancaran pembayaran. Dalam sistem saat ini, otentikasi dapat dilakukan melalui aplikasi Andal by Taspen dengan verifikasi wajah secara berkala, biasanya setiap 6 bulan sekali. Bagi sebagian pensiunan, proses ini bisa terasa tidak mudah. Ada yang belum terbiasa menggunakan telepon pintar, ada yang kesulitan dengan aplikasi, ada yang memiliki keterbatasan fisik seperti penglihatan yang menurun atau tangan yang tremor, dan ada juga yang tinggal di wilayah dengan sinyal internet yang kurang stabil. Namun, jika status hidup belum terverifikasi, sistem dapat menahan pembayaran termasuk bila suatu saat ada rapel resmi yang harus disalurkan. Karena itu, jika belum melakukan otentikasi, langkah yang paling tepat adalah segera meminta bantuan anak, cucu, atau keluarga. Jika tetap tidak bisa dilakukan melalui aplikasi, verifikasi manual dapat diupayakan melalui kantor Taspen atau bank penyalur seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Selain otentikasi, ketertiban administrasi juga sangat penting. Banyak hambatan pembayaran justru muncul bukan karena haknya tidak ada, melainkan karena data yang tidak sinkron. Perbedaan kecil pada nama, NIK, tanggal lahir, nomor rekening, status perkawinan, atau alamat dapat membuat sistem meminta verifikasi ulang. Misalnya, nama di KTP tidak sama persis dengan yang ada di SK pensiun. NIK berbeda dengan data kependudukan. Tanggal lahir tidak cocok. Rekening sudah pasif atau tertutup. Status janda atau duda belum diperbarui. Alamat lama belum diganti sehingga surat penting tidak sampai. Keadaan-keadaan seperti ini sering dianggap sepele, padahal dalam sistem administrasi dapat menunda proses pembayaran. Maka langkah yang sangat dianjurkan adalah memeriksa seluruh dokumen penting dengan tenang. Cocokkan KTP, kartu keluarga, SK pensiun, buku nikah jika relevan, dan buku tabungan. Bila ditemukan perbedaan, segera lakukan pembaruan melalui jalur resmi dengan membawa dokumen asli dan fotokopinya.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kondisi ahli waris. Dalam keadaan tertentu, seorang pensiunan bisa wafat sebelum hak tertentu sempat dibayarkan. Dalam situasi seperti ini, hak tersebut tidak otomatis hangus. Hak itu dapat beralih kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan seperti janda, duda, atau anak. Namun prosesnya tidak berjalan otomatis. Ahli waris harus mengurus klaim melalui prosedur resmi. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi formulir permohonan, fotokopi SK pensiun, surat kematian, KTP ahli waris, kartu keluarga, buku nikah bila relevan, buku tabungan ahli waris yang aktif, serta dokumen pendukung lain jika diminta. Semakin cepat diurus, biasanya semakin baik karena penundaan hanya akan memperpanjang proses verifikasi. Data kontak juga tidak boleh diabaikan. Dalam praktik pelayanan saat ini, pemberitahuan atau instruksi tertentu dapat disampaikan melalui nomor telepon atau saluran digital yang terdaftar. Jika nomor telepon sudah berganti dan belum diperbarui atau kontak yang terdaftar tidak lagi aktif, informasi penting bisa tidak sampai. Akibatnya, proses verifikasi atau tindak lanjut bisa menjadi terhambat. Oleh sebab itu, nomor telepon dan data kontak perlu dipastikan selalu aktif dan mudah dihubungi. Bila ada perubahan, segera laporkan melalui saluran resmi. Kemudian ada juga persoalan rekening bank penyalur. Rekening yang pasif, bermasalah, atau terkena kendala teknis dapat mengganggu transfer dana. Kadang-kadang gangguan juga bisa terjadi di internal bank penyalur karena pemeliharaan sistem atau kendala teknis lainnya. Memang tidak semua hal semacam itu bisa diantisipasi sepenuhnya, tetapi pensiunan tetap dapat memastikan bahwa rekening yang digunakan masih aktif. Salah satu cara sederhananya adalah melakukan transaksi kecil untuk memastikan rekening tetap berjalan dengan baik. Jika ada masalah, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui bank yang bersangkutan. Di samping semua langkah itu, ada satu bagian yang sangat penting, yaitu perlindungan terhadap penipuan. Isu rapel sangat mudah dipakai sebagai alat untuk memancing korban. Modusnya sering kali serupa, ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Ada yang meminta sejumlah uang sebagai biaya pengurusan. Ada yang meminta data pribadi, nomor rekening, PIN, atau OTP. Dalam keadaan apapun, permintaan seperti ini harus ditolak. Tidak ada jalur resmi yang meminta pensiunan menyerahkan PIN atau OTP kepada pihak lain. Tidak ada prosedur resmi yang membenarkan pembayaran kepada oknum agar dana bisa lebih cepat cair. Bila ada pihak yang datang dengan janji seperti itu, justru itulah tanda bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan. Mengapa kabar semacam ini begitu mudah dipercaya? Salah satu jawabannya ada pada kondisi psikologis yang sangat manusiawi. Pada masa pensiun, pendapatan cenderung tetap sementara, kebutuhan hidup terus berjalan. Kabar tentang adanya dana tambahan tentu terasa sangat berarti. Harapan yang besar membuat orang ingin percaya pada informasi yang terdengar baik. Ditambah lagi, ketika sebuah kabar sudah ramai di grup keluarga, lingkungan tetangga, atau komunitas pensiunan, dorongan untuk ikut percaya biasanya makin kuat. Tetapi justru karena kabar itu menyentuh kebutuhan nyata, kehati-hatian harus lebih besar. Yang dibutuhkan bukan sekadar cepat tahu, melainkan benar tahu. Maka inti dari seluruh pembahasan ini sederhana tetapi penting. Rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya, bukan bonus. Besarnya tidak sama untuk semua orang karena dipengaruhi oleh golongan, masa kerja, lamanya keterlambatan, dan komponen tunjangan yang melekat. Kabar pencairan rapel pada 25 Maret 2026 tidak dapat dijadikan kepastian karena PT Taspen Persero menegaskan belum menerima instruksi resmi dari pemerintah dan tidak ada jadwal resmi yang menetapkan tanggal tersebut sebagai hari pencairan. Kebijakan mengenai penyesuaian, kenaikan, dan rapel berada pada kewenangan pemerintah, sedangkan Taspen menjalankan keputusan yang sudah sah. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 memang ada, tetapi tidak otomatis berarti ada pencairan rapel baru pada 25 Maret 2026. Karena itu, sikap paling aman adalah tetap tenang, tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi, menertibkan administrasi, memastikan autentikasi berkala telah dilakukan, menjaga rekening tetap aktif, memperbarui data kontak, dan selalu menggunakan jalur resmi untuk setiap urusan pensiun. Dengan cara itulah, hak pensiun dapat dijaga dengan lebih aman dan lebih terhormat, bukan dengan tergesa-gesa mengikuti kabar yang belum jelas, melainkan dengan ketelitian, kesabaran, dan kepercayaan pada proses resmi. Semoga setiap pensiunan diberikan kesehatan, ketenangan, kelapangan urusan, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan, sehingga masa purna bakti dapat dijalani dengan rasa aman, martabat, dan keberkahan.